sangat merugi kita kalau nggak bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di alam yang begitu indah Allah ciptakan, luar biasa, gunung-gunung, pemandangan yang sangat luar biasa, sejuk, kita hirup udaranya, Masya Allah. Terkadang merugi kita kalau tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 5 hal hidup bahagia, menjadikan kita hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Yang pertama, hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, hati kalau kita pengen bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatlah daripada sisa-sisa yang ada. Maksudnya gimana? Sisa yang ada ketika tangan kita sakit, alhamdulillah kaki kita masih sehat. Sisa pikiran kita sedang sakit, pusing, alhamdulillah lisan, hidung kita, mata kita masih dalam keadaan sehat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya saja kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah begitu baik kepada kita. Tanpa harus kita minta, Allah memberikan nafas buat kita. Tanpa harus kita meminta, besok pagi kita bisa memandang, bisa melihat, bisa menghirup hidung kita. Tangan kita bisa bergerak, mencekram, kaki kita bisa melangkah. Otak kita masih bisa berpikir, telinga kita masih bisa mendengar. Semuanya itu tanpa kita minta, Allah masih memberikan daripada nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya apabila engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah kuberikan, pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kita kufur atas nikmat yang Allah berikan, sesungguhnya azab Allah begitu pedih. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kalau seandainya mata saja tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kedip, sesungguhnya mata kita akan setiap hari, setiap saat melotot terus. Dan sesungguhnya mata itu seperti makhluknya Allah yang seram, bukan seperti manusia. Kalau seandainya tangan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa bengkok. Kita mau minum, kita mau makan, gimana tidak akan pernah sampai itu semuanya ke mulut kita, sehingga kita tidak bisa merasakan kenikmatan air, tidak bisa merasakan kenikmatan makan. Yang kedua, kunci bahagia orang-orang yang bahagia di dunia maupun di akhirat, yang kedua adalah lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan kita selalu bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika zikir kita dari lisan, menyebut asma Allah, menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke hati kita, sehingga akan timbul rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kunci hidup bahagia di dunia maupun di akhirat, yang ketiga adalah pikiran dan hati kita tidak bersuuzon, tidak berprasangka buruk sama siapapun makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak iri, tidak dengki, apapun yang dimiliki oleh orang lain, jangan kita iri kepada apapun yang diberikan kepada mereka. Kalau kita tidak iri, kalau kita tidak dengki, kalau kita tidak syirik atas apapun yang dimiliki oleh saudara-saudara kita, insya Allah dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti apa yang dimiliki oleh saudara-saudara kita, teman-teman kita, kita pun pasti akan memilikinya. Yang keempat, kunci bahagia hidup di dunia maupun di akhirat kelak, yang keempat adalah badan yang selalu sabar menerima atas ujian dari Allah, karena memang Allah sayang sama kita. Ataukah itu berbentuk musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas kelalaian hidup kita, dengan
kita salah memanfaatkan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang begitu banyak. Nauzubillah min zalik, kalau itu sampai azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya dalam istighfar kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Yang kelima adalah mempunyai istri ataupun suami yang selalu mengajak dan bersyukur dalam hal kebaikan. Seorang istri mendukung kebaikan seorang suami mendukung kalau memang itu istri dalam hal berbuat kebaikan. Intinya semua saling mendukung dalam hal kebaikan. Insya Allah dari 1 sampai ke 5 ini kalau kita jalani dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hidup kita di dunia maupun di akhirat akan bahagia. Itu aja, mudah-mudahan manfaat buat kita semuanya.